Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zahra Nabila. Dalam pembelajaran kimia kali ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh penerapan sistem larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam darah. Darah bekerja optimal pada pH 7,35 sampai 7,45. Jika darah tidak bekerja pada pH tersebut, maka akan menimbulkan kematian. Darah dapat bekerja optimal dengan adanya sistem penyangga. Kemudian, larutan penyangga juga terdapat pada minuman instan, di mana dalam minuman instan terdapat sistem larutan penyangga yang menjaga keasaman dari suatu minuman instan. Maka dari itu, minuman instan dapat bertahan lebih lama daripada minuman biasanya. Untuk lebih memahami apa itu larutan penyangga, mari kita simak video berikut ini. Dilakukan percobaan dengan menuangkan 4 jenis larutan ke dalam labu Erlenmeyer, yaitu larutan Aquades, NaCl, campuran CH3COH dan CH3CONa, dan campuran NH4OH dan NH4Cl. Pertama, dilakukan penentuan pH awal sebelum penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Didapatkan pH awalnya 6,8, 7, 4,2, dan 8,5. Kemudian, dari keempat larutan tersebut ditambahkan 1 mili air atau dilakukan pengenceran dengan penambahan 1 mili air. Setelah ditambahkan 1 mili air, maka akan dilakukan pengukuran pH di mana terjadi perubahan pH dari pH Aquades yaitu menjadi 4,9, pH NaCl menjadi 5, pH campuran CH3COH dan CH3CONa 4,5, dan campuran NH4OH dan NH4Cl adalah 8. Kemudian kita tuangkan kembali keempat larutan tersebut pada gelas labu Erlenmeyer yang sudah bersih dan kering. Setelah itu ditambahkan 5 tetes HCl atau penambahan asam sebanyak 5 tetes, dan selanjutnya akan diukur kembali pH-nya, di mana pH Aquades menjadi pH-nya 3 untuk Aquades dan NaCl pH-nya 4, campuran CH3COOH dan CH3CONa 4,4, dan campuran NH4OH dengan NH4Cl 7,4. Kemudian kita kembali menuangkan keempat larutan pada labu Erlenmeyer yang sudah bersih dan kering. Dari keempat larutan tersebut, sekarang ditambahkan 5 tetes NaOH atau penambahan sedikit basa, di mana terjadi perubahan pH untuk Aquades, pH-nya menjadi 7,9, NaCl menjadi 8, campuran CH3COH dan CH3CONa 4,2, dan NH4OH dan campuran NH4OH dan NH4Cl menjadi 7,5. Jadi sudah didapatkan perubahan pH yang terjadi pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pada keempat larutan yang kita uji. Dari keempat larutan yang kita uji, kita sudah mendapatkan bahwa terjadi perubahan pH yang cukup besar pada larutan 1 dan 2, sedangkan pada larutan 3 dan 4 perubahannya tidak terlalu besar. Jadi, yang termasuk pada larutan penyangga itu adalah larutan 3 dan larutan 4.
sedikit basah dan pengenceran. Larutan penyangga disebut juga larutan dapat atau dapat. Larutan penyangga dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemak dengan garamnya dan basa lemak dengan garamnya. Berdasarkan komponennya, larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Penyangga asam dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemak dengan garamnya yang merupakan dasar formulasinya, atau dengan cara mencampurkan asam lemak dengan basa kuat di mana jumlah asam lemaknya turun. Penyangga basah dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemak dengan garamnya yang merupakan dasar formulasinya, atau dengan cara mencampurkan basa lemak dengan asam kuat di mana basa lemak jumlahnya. Larutan penyangga mari kita simak contoh soal. Jadi untuk contoh soal berikut tentang campuran yang membentuk larutan penyangga. Jadi kita harus tahu ya, yang tadi untuk konsep larutan penyangganya. Campuran apa saja yang termasuk dalam larutan penyangga. Sedangkan kita lihat di A ini ada basa kuat dengan basa lemah. Berarti dia bukan termasuk larutan penyangga. Jadi yang B dan C ini merupakan campuran dari basa kuat dengan asam lemah, ini termasuk dalam penyangga. Nah, sekarang kita menentukan mol mana yang lebih besar. Jadi yang berlebih itu harusnya yang lemah ya. Untuk option B itu NaOH-nya 5 mmol sedangkan CH3COH-nya 10 mmol. Berarti asam lemahnya ini berlebih ya, lebih banyak daripada basa kuat. Berarti ini dapat membentuk campuran yang membentuk larutan penyangga. Karena larutan penyangga itu dibentuk dari asam lemah dengan basa kuat di mana asam lemahnya berlebih. Sedangkan yang C untuk NaOH-nya itu 10 mmol sedangkan CH3COH-nya itu adalah 7 mmol. Berarti ini yang berlebih adalah basa kuat. Berarti ini tidak termasuk dalam larutan penyangga. Jadi untuk option A dan option C ini bukan termasuk dalam larutan penyangga karena campurannya bukan, komponennya juga bukan ya. Jadi yang penyangga itu adalah yang B. Untuk mengasah kemampuan mengenai larutan penyangga, mari kita coba kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tadi video pembelajaran kita tentang larutan penyangga. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran mengenai perhitungan pH larutan penyangga. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Mutia Zara Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.